Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Eh, Oke, selamat pagi anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan semoga kita terjauh dari yang namanya virus COVID-19. Ya, tetap semangat belajar daringnya. Ya, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, bab 2, yaitu perakitan produk. Langsung A. Pengertian dan prinsip produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan, prais, bubut, bor, dan gerinda, dan pengawasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Oke, jadi pekerjaan perakitan dimulai bila objek yang sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Oke. B. Metode perakitan. Yang pertama ada metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ada metode cascade. Ya. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Nah, ini berurutan ya. Pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan ripet atau paku keling. Yang B, metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Nah, biasanya ya aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api, juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat-plat tipis. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Ya, biar tidak oleng. Kalau nggak seimbang nanti bisa oleng ya. Oke, terus yang C, metode bongkar pasang, knockdown. Awas, jangan bongkar saja tapi nggak bisa masang, harus bisa bongkar dan bisa masang. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang A, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain. Sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandari adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Yang B, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang C, perakitan dengan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ada C, sistem perakitan keseimbangan lintasan. Sini ada satu sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Jadi di sini ada perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana,
tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang B, perakitan otomatis ya. Yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu ini ya. Produk tunggal, jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja, ya, tidak bisa lebih. Yang D, produk seri, jenis perakitan seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Yang dua, ada terminologi keseimbangan lintasan. Ya, di sini ada istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama, elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Elemen kerja minimum, ada total waktu pengerjaan, waktu proses satuan kerja, waktu siklus, dan diagram pendahuluan. Oke, ya itu materi yang di bab 2 yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Dipelajari lagi di rumah ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan kalian ya, himbauan dari pemerintah. Jangan patah semangat, tetap semangat ya. Saya akhiri saja. Bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.